Kuasa hukum dan orang tua mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Jering SID yang ditahan di Polda Bali terkait kasus ID Kacung WHO pada 13 Agustus 2020 lalu. Ayah kandung Jering SID, Iwayan Arjono menjadi salah satu penjamin dalam permohonan penangguhan itu. Dikutip dari tribunbali.com, kuasa hukum IGD Ari Astina alias Jering bersama dengan keluarga mendatangi Ditreskrimsus Polda Bali pada Jumat 14 Agustus 2020. Kedatangan mereka untuk mengajukan surat penangguhan penahanan terhadap Jering yang saat ini masih ditahan di rutan Polda Bali. Menurut Gendo, Nora dan ayah Jering menjamin drummer SID ini tak melarikan diri. Saat di Polda Bali, ayah kandung Jering, Iwayan Arjono berteriak merdeka sebelum menjawab pertanyaan awak media. Arjono mengatakan kedatangannya ke Polda Bali untuk mendukung anaknya yang saat ini di sel tahanan. Arjono mengaku dirinya menghormati proses hukum yang berlaku, namun ia berharap hukum berjalan dengan jujur dan adil. Pria yang juga duduk sebagai anggota DPRD Gianyar ini berharap agar anaknya selamat, sehat dan bertanggung jawab. Soal sikap Jering terkait COVID-19, Arjono mengaku tidak keberatan sebab di keluarganya memang sangat demokratis. Seperti diketahui, Iwayan Gendo Suwardana selaku kuasa hukum drummer band SID IGD Arya Astina alias Jering bakal mengajukan penangguhan penahanan ke Polda Bali. Jika penangguhan dikabulkan Polda Bali, maka Jering tidak lagi ditahan di rutan Polda Bali. Namun demikian, jikapun penangguhan itu dikabulkan oleh Polda Bali, proses hukum yang menjerat Jering tetap berlanjut. Untuk mendukung anak saya yang pasti seperti. Tapi sebelumnya saya ucapkan mereka dulu ya. Datang kami ke sini, sudah pasti kami sekeluarga, istri saya, ponakan saya, pasti mendukung. Karena dasar kami mendukung apa? Kami warga negara yang taat pada hukum. Itu satu. Karena kami dari keluarga memang anak-anak pejuang, ini kami. PPM, mungkin Anda sudah tahu. Kami tentu menghormati negeri ini. Karena bagian dari bapak kami pernah berjuang. Cuma itu kami bisa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan hukum itu berjalan dengan jujur. Harapannya Bapak? Harapannya Bapak ya pasti dia harus selamat, dia harus sehat, bertanggung jawab pastinya. Keluarga kami juga bertanggung jawab tentang itu. Kami juga anak-anak perang dulu. Tapi bukannya kami mau perang, kan. Bertanggung jawab, mudah-mudahan dia sehat, menjalankan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Dah, itu aja. Bapak selaku orang tua sudah tahu sikap Jering terkait dengan COVID ini, Pak? Pastinya. Kita anak kan udah 44 tahun dia sudah ada kan. Karena dia punya sikap namanya demokrasi kan. Kami keluarga kami memang kenal demokrasi. Dia melakukan mungkin terbaik buat dia. Silakan, yang penting bertanggung jawab kan. Sikap Jering terkait COVID Bapak mendukung? COVID itu kan sudah media sudah tahu itu kan. Silakan nanti bapak-bapak yang juga ikut namanya ada perjuangan seperti ini. Kami bukan orang hukum, kami tidak bisa menentukan apa. Yang penting kami dari keluarga, memang keluarga kami tak bisa mendukung. Ya, maksudnya Bapak adalah soal sikap Jering atau pendapat Jering soal COVID itu adalah sikap dia gitu, karena di keluarganya demokratis. Gitu. Tapi Bapak tidak perlu mengulas untuk itu, bahwa banyak sisi yang berbeda, banyak sisi yang sama gitu, karena memang di keluarganya demokratis. Agenda hari ini Bang, ya, penangguhan penahanan kami ajukan karena itu adalah hak dari tersangka. Kami ajukan dengan penjamin, Bapak sebagai penjamin, bapaknya Pak Wayan Arjono, namanya Bapak Wayan Arjono. Beliau adalah bapak kandung dari JRX, dan kemudian penjamin yang kedua adalah Nora. Jadi pada intinya keluarga mengajukan penangguhan karena pertama Jering adalah tulang punggung keluarga, karena mereka sudah berbeda tinggal kan. Bapak sama Jering sudah punya tempat masing-masing. Kemudian memang karena keluarganya
demokratis dan mandiri, ya sama-sama mempunyai kemandirian masing-masing, sehingga Jering adalah tulang punggung keluarga dari istri begitu. Kemudian keluarga menjamin, bapak menjamin, istri menjamin bahwa Jering tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, akan kooperatif gitu, dan tidak akan mengulangi perbuatan yang disangkakan gitu. Begitu. Sebelumnya apakah sempat keluarga Blejering ikut menemui ID, Pak ya? Kalau ID itu baru dari kuasa hukum, baru dari saya ketemu Dr. Suteja Putra, Ketua ID Bali, kurang lebih 2 minggu lalu ya. Itu kami ketemu, kemudian beliau cukup baik, responnya cukup baik, artinya ketika diajak ketemu juga cukup baik. Kami berdiskusi banyak soal persepsi-persepsi, dan kemudian hanya saja memang Dr. Putra, Suteja Putra menyatakan, Ketua ID Bali menyatakan bahwa beliau tidak bisa mencabut begitu saja laporannya, karena pelaporan ini adalah mandat organisasi dan nanti tergantung keputusan organisasi katanya. Sehingga ya sudah, kami hormati itu, tapi setidak-tidaknya beliau juga memahami apa yang dimaksud oleh klien saya, oleh Jering, itu kami sampaikan, dan apa psikologis dari ID latar belakang melaporkan juga beliau sampaikan dengan baik. Pertemuannya sangat baik, hanya saja memang belum sampai pada titik temu untuk perdamaian. Katanya kemarin di swab Jering kan non reaktif, itu gimana tanggapannya, Pak? Ya, saya belum tahu, saya baru dapat informasi bahwa Jering di swab, tetapi apakah di swabnya itu sendirian, apakah itu memang dilakukan juga terhadap yang lain. Tapi tentu saja harus diperhatikan bahwa kalau kebiasaan umumnya bahwa rapid itu non reaktif itu berlaku 14 hari, ketika non reaktif dia sudah bebas 14 hari, seharusnya juga tindak lanjutan swab itu kalau dilakukan untuk Jering sendiri, justru itu pertanyaan besar gitu. Ada apa gitu. Semoga aja, saya percaya sih ini soal kejujuran medis ya. Saya percaya sih soal kejujuran medis. Jadi memang apapun yang di hasilnya nanti kita akan lihat. Hanya saja kalau yang di swab Jering sendirian, tentu kami keberatan. Tentu kami keberatan. Makasih ya teman-teman. Itu tadi Tribun News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.